Pada episode pertama dari seri bahasa, kita telah membahas tentang rumpun bahasa Melanesia cabang timur, serta spekulasi tentang jalur penyebaran potensial dari para leluhur kelompok Australomelanozoid. Lalu bagaimana dengan penutur bahasa Melanesia yang lainnya yang ada di bumi Flobamora? Selain bahasa Alores, semua bahasa yang ada di Kepulauan Alor dikelompokkan dalam rumpun bahasa Melanesia. Secara umum, kelompok-kelompok bahasa yang ada di Kepulauan Alor dibagi ke dalam 5 kelompok bahasa, yaitu yang pertama kelompok bahasa Alor, kedua bahasa Kaira, ketiga bahasa Klamu, keempat bahasa Teiwasar, dan yang kelima adalah kelompok bahasa Pantar Barat. Dalam daur hidupnya dan juga dipengaruhi oleh dinamika kehidupan para penuturnya, kelompok-kelompok bahasa tersebut kemudian menghasilkan sejumlah dialek dan tidak sedikit juga yang kemudian berkembang menjadi sebuah bahasa yang baru. Namun bagaimanapun juga mereka semuanya masih berasal dari satu proto bahasa yang sama. Oke, mari kita telusuri lebih jauh turunan-turunan bahasa dari kelompok-kelompok bahasa yang ada di atas. Yang pertama, kelompok bahasa Alor. Yang dimaksudkan dengan kelompok bahasa Alor di sini adalah varian-varian bahasa yang digunakan di Pulau Alor. Di sini kita harus membedakannya dengan bahasa Aloris yang telah disebutkan sebelumnya. Kelompok bahasa Alor memiliki 5 sub kelompok bahasa, yaitu bahasa Abui, bahasa Alor Timor, bahasa Kamang, bahasa Kui, dan bahasa Alor Barat. Berbicara menyangkut turunan-turunan dari kelompok-kelompok bahasa di atas, satu hal yang perlu kita ingat sebelum kita lanjutkan lebih jauh adalah bahwa pengelompokan-pengelompokan bahasa ini dilakukan dengan lebih didasarkan pada keterikatan leksikal dan gramatikal, walaupun masih juga menghadapi banyak pertentangan di sana sini, daripada mendasarkannya pada referensi tutur lokal. Turunan yang pertama dari kelompok bahasa Alor adalah bahasa Abui. Nama alternatif yang diberikan oleh beberapa ahli kepada bahasa ini adalah bahasa Papuna. Lokasi penutur bahasa Abui terbentang dari bagian timur Kecamatan Alor Barat Daya sampai ke sekitar Tanjung Batu Kabera di perbatasan dengan Kecamatan Alor Timur Laut di pantai utara, dan di seputaran perbatasan dengan Kecamatan Alor Selatan di pantai selatan, atau setidak-tidaknya berdiri di atas lokasi bekas kerajaan Abui, salah satu kerajaan tertua yang pernah ada di Pulau Alor. Menurut Kratosville, dalam penelitiannya di tahun 2007, bahasa Abui memiliki jumlah penutur terbesar di antara kelompok bahasa Alor Pantar, yaitu 17.000 penutur. Bahasa Abui memiliki 2 varian dialek, yaitu dialek Alakaman dan dialek Atimelang. Terdapat sebuah dialek lagi di daerah pantai selatan area penutur bahasa Abui, yaitu bahasa Papuna, yang oleh beberapa ahli lebih diklasifikasikan sebagai sebuah bahasa mandiri. Turunan yang kedua dari kelompok bahasa Alor adalah bahasa Alor Timur. Sebagian besar kelompok bahasa Alor Timur berlokasi di Kecamatan Alor Timur. Bahasa Alor Timur memiliki 2 percabangan bahasa, yaitu Montane dan Wersing. Dari cabang Montane terdapat lagi 2 turunannya, yaitu bahasa Kula yang terbentang dari pedalaman Alor Timur hingga ke pantai utaranya, dan bahasa Sawila yang terbentang dari pedalaman Alor Timur ke arah pantai selatannya. Sedangkan cabang Wersing tersebar di beberapa lokasi yang berbeda dan dikelompokkan dalam 3 dialek yang dapat dibedakan menurut lokasi penuturnya, yaitu dialek Polana di ujung timur Pulau Alor, dialek Langkuru di sekitar pantai selatan Alor Timur, dan dialek Maneta di pantai utaranya. Sedikit catatan untuk menjadi referensi kita bahwa ada beberapa ahli menggambarkan dialek Maneta sebagai sebuah bahasa mandiri yang kelompok penuturnya jauh lebih besar,
dan dianggap sebagai turunan dari bahasa Kamang, di mana lokasinya membelah dua ke arah timur dari lokasi penutur kelompok bahasa Kamang yang akan kita bahas berikutnya. Oke, kita lanjut. Turunan yang ketiga dari bahasa Alor adalah bahasa Kamang. Lokasi penutur bahasa Kamang terbentang dari Kecamatan Alor Timur Laut, sebagian Kecamatan Alor Selatan, dan Kecamatan Pureman. Dari referensi pustaka yang ditelusuri, ada cukup banyak perdebatan tentang turunan dari kelompok bahasa Kamang, dan salah satunya telah kita bahas pada poin sebelumnya. Dan di sini saya mencoba untuk melakukan sintesa terhadap beberapa pendapat, di mana bahasa Kamang kemudian dibagi ke dalam 6 dialek, yaitu dialek Kamang, dialek Kemana Kamang, dialek Lembur, dialek Watang, dialek Tiayai, dan dialek Sibo. Sumber-sumber yang lain mengatakan bahwa dialek Tiayai dan dialek Sibo dapat dikelompokkan sebagai sebuah bahasa mandiri. Turunan dari kelompok bahasa Alor yang keempat adalah bahasa Kui. Sama seperti bahasa Wersing, bahasa Kui memiliki beberapa kelompok penutur yang berada di beberapa lokasi berbeda yang terpisah sekitar puluhan kilometer. Sebagian besar ahli membagi bahasa Kui ke dalam 3 dialek, yaitu dialek Kui, dialek Batu Lolong, dan dialek Kiramang. Dialek Kui memiliki beberapa subdialek, yaitu subdialek Muru di sekitar Teluk Kalabahi, Kecamatan Alor Barat Daya, dialek Tribur khususnya daerah pantai sekitar Tanjung di pantai selatan Alor Barat Daya bagian tengah, dan dialek Kui di pesisir selatan Alor Barat Daya bagian timur. Dialek Batu Lolong berlokasi di pesisir Alor Selatan bagian timur, dan dialek Kiramang berada di lokasi yang sama dengan Batu Lolong, namun sebaran penuturnya lebih luas ke arah barat dan utara dari Kecamatan Alor Selatan. Beberapa ahli mengelompokkan dialek Kiramang sebagai sebuah bahasa mandiri. Turunan yang kelima atau yang terakhir dari kelompok bahasa Alor adalah kelompok bahasa Alor Barat. Kelompok bahasa Alor Barat meliputi beberapa wilayah seperti Kecamatan Alor Barat Daya, sebagian Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Kabola, sebagian Kecamatan Teluk Mutiara, sebagian Kecamatan Pantar Timur, sebagian Kecamatan Pantar Tengah, dan Kecamatan Pulau Pura. Kelompok bahasa Alor Barat memiliki 2 subkelompok bahasa, yaitu subkelompok Klon Kafoa dan subkelompok Kepala Burung Pesisir Selat. Kita lihat yang pertama, yaitu subkelompok Klon Kafoa. Sub ini menurunkan 2 unit bahasa, yaitu bahasa Klon dan bahasa Kafoa. Wilayah utama penutur bahasa Klon berada di ujung barat Pulau Alor, khususnya wilayah Kecamatan Alor Barat Daya. Dalam pemetaan yang dilakukan oleh Unit Bahasa dan Budaya bersama dengan Universiteit Leiden pada tahun 2018, mengidentifikasi sebagian kecil bahasa tersebut ditemukan di Pulau Pantar bagian utara, khususnya di sekitar perbatasan antara Kecamatan Pantar dan Kecamatan Pantar Timur. Sedangkan wilayah penutur bahasa Kafoa terkunci di sekitar wilayah Proburu Utara dalam sebuah basis yang relatif kecil. Cukup menarik melihat keberadaannya. Subkelompok yang kedua dari kelompok bahasa Alor Barat adalah subkelompok Kepala Burung sampai ke pesisir selat. Subkelompok Kepala Burung sampai ke pesisir selat ini memiliki 2 unit bahasa, yaitu unit bahasa Adang Kabola Hamap dan unit bahasa Blagarik. Unit bahasa Adang Kabola Hamap atau yang dikenal juga dengan sebutan unit Kepala Burung menurunkan 3 bahasa mandiri, yaitu bahasa Adang, bahasa Kabola, dan bahasa Hamap. Wilayah penutur bahasa Adang terletak di Kepala Burung, khususnya di sekitar wilayah Kecamatan Alor Barat Laut dan sebagian Kecamatan Teluk Mutiara. Wilayah penutur bahasa Kabola berada di sisi timur wilayah penutur bahasa Adang, khususnya di Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut,
bagian timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Teluk Mutiara. Sementara wilayah penutur bahasa Hamap berada di wilayah Kecamatan Alor Barat Daya. Unit yang kedua dari sub kelompok kepala burung sampai pesisir selat adalah unit bahasa Blagarik. Unit ini terbagi dalam 3 varian bahasa, yaitu bahasa Blagar, bahasa Reta, dan bahasa Tereweng. Bahasa Blagar tersebar di 5 lokasi yang berbeda, yaitu pertama sekitar timur laut Kecamatan Pantar Timur, sebagian daerah selatan Kecamatan Pantar Timur, sebagian besar Kecamatan Pulau Pura, wilayah tenggara Kecamatan Pantar Tengah, dan yang terakhir adalah sebagian besar Pulau Tereweng di Kecamatan Pantar Tengah. Bahasa Reta. Wilayah penutur bahasa Reta berada di 2 lokasi pulau yang berbeda, yaitu sebagian kecil Pulau Pura di Kecamatan Pulau Pura dan sebagian wilayah Pulau Ternate di Kecamatan Alor Barat Laut. Sementara lokasi penutur bahasa Tereweng berada di bagian selatan Pulau Kecil Tereweng yang terletak di Kecamatan Pantar Tengah. Itulah turunan-turunan dari kelompok bahasa Alor. Kita lanjutkan pada kelompok bahasa kedua dari sub Alor Pantar, yaitu kelompok bahasa Kaera. Wilayah penutur bahasa Kaera berada di Kecamatan Pantar Timur bagian tengah. Menurut Marian Klamer, berdasarkan penelitiannya pada tahun 2014, terdapat sekitar 5.500 penutur bahasa Kaera. Kelompok bahasa yang ketiga dari sub Alor Pantar adalah kelompok bahasa Kelamu. Wilayah penutur bahasa Kelamu atau yang juga disebut dengan bahasa Nedebang terletak di Kecamatan Pantar bagian selatan. Berdasarkan estimasi dari Lewis, Simmons, dan Penick dalam penelitian yang mereka lakukan pada tahun 2013 mengatakan bahwa hanya terdapat sekitar 1.830 penutur dari bahasa ini. Kelompok bahasa yang keempat dari sub Alor Pantar adalah kelompok bahasa Teiwasa. Menurut Marian Klamer, berdasarkan penelitiannya pada tahun 2010, terdapat sekitar 4.000 penutur bahasa Teiwasa. Kelompok ini menurunkan 2 varian bahasa, yaitu bahasa Teiwa dan bahasa Sar. Bahasa Teiwa menurunkan 3 varian dialek, yaitu dialek Deing, dialek Lebang, dan dialek Madar. Dialek Deing berdasarkan unsur-unsur kebahasaan yang terkandung di dalamnya, beberapa ahli bahasa menggolongkannya sebagai sebuah bahasa mandiri. Bahasa Sar. Penutur bahasa Sar mendiami daerah Pantar bagian tengah, tepatnya di seputaran perbatasan antara 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, dan Kecamatan Pantar Tengah. Kelompok bahasa yang terakhir dari sub Alor Pantar adalah kelompok bahasa Pantar Barat. Berdasarkan catatan Holton pada tahun 2010, terdapat sekitar 10.300 penutur kelompok bahasa ini. Kelompok ini menurunkan 3 varian dialek, yaitu Mauta, Lama, dan Tube. Itulah beberapa catatan tentang rumpun bahasa Melanesia yang terdapat di daerah Pulau Bamora secara umum, dan khususnya yang terdapat di daerah Timur dan Alor. Cukup menarik melihat bagaimana sebagian bahasa yang memiliki wilayah tutur yang relatif kecil dan terisolasi di beberapa kantong-kantong bahasa dengan jumlah penutur yang relatif lebih besar. Ada satu hal yang nampak jelas dari rumpun bahasa Melanesia yang mengusik rasa ingin tahu kita adalah mengapa rumpun bahasa ini menurunkan dialek bahkan bahasa baru yang cukup banyak. Jejak-jejak bahasa ini mungkin dapat memberikan informasi kepada kita tentang pertalian darah yang terjalin di antara masyarakat Alor Pantar, atau mungkin tentang sekutu-sekutu kelompok-kelompok suku yang hidup di sana dalam dinamika kehidupan di masa yang lalu.
Kita tunggu kelanjutannya pada episode-episode berikutnya. Jika Anda memiliki tanggapan tentang wacana-wacana di atas, Anda dapat menulisnya di kolom komentar di bawah video ini. Anda juga dapat memberikan usul dan saran yang dapat membangun media ini agar dapat menjadi media untuk menambah wawasan kita bersama dan membangun rasa cinta kita terhadap bumi Flopamora. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan ciao. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one.